Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang candi. Tentang candi. Candi Oke, jadi sekarang mau ngejelasin apanya? Tentang perbedaan langgam candi Jawa Tengah Jawa Timur, terus relief-reliefnya mungkin ya. Tapi nggak dijelasin ceritanya, cuman kayak ngeliatin reliefnya aja sih. Terus apa tuh namanya? 3 candi yang jadi ini sih destinasi wisata, Candi Prambanan, Borobudur. Bukan berarti langgam Jawa Tengah Hindu, langgam Jawa Timur Buddha, nggak kayak gitu ya. Nah itu, jadi ini Maksudnya karena belajar candi itu perlu dalam banget ya. betul. Maksudnya maknanya tuh bener-bener dalam gitu maksudnya. Jadi Nah ini nih ya, ini sangat apa ya namanya, hampir di semua, ibu nggak bilang semua ya, semua di candi Hindu pasti kalau misalnya ada lingga dan yoni ya, itu kalau yang di atasnya itu terpisah lingga sama yoni, kalau yang di bawahnya itu yang sudah bersatu ya lingga yoninya, ini menandakan bahwa ini adalah candi Siwa. Candi Siwa, karena candi Siwa itu merupakan lingga yoni itu merupakan representasinya Dewa Siwa sama Dewi Parwati istrinya, kayak gitu, lambang kesuburan. Lambang kesuburan kayak gitu. Jadi emang kebanyakan di Indonesia ini Hindunya adalah Hindu Siwa, dan kebanyakan juga candinya candi Siwa kayak gitu, memuja Dewa Siwa. Karena Dewa Siwa itu kan dewa penghancur ya. Dewa ya, pasti kalau dewa penghancur dewa pasti perusak. Dewa perusak ya. Dewa perusak pasti harus dipuja gitu supaya tidak merusak gitu. Kayak gitu. Nah ini lingga yoni yang selalu banyak di candi-candi Hindu kayak gitu. tapi ada juga yang Hindu Wisnu ya. Hindu Wisnu Tarumanegara Ya. Tarumanegara. Jadi nggak semua, tapi hampir Kebanyakan Hindunya di Jawa Tengah Jawa Timur tuh banyakannya Siwa. Kalau Jawa Barat memang Wisnu. Gitu ya, Wisnu. Kalau Wisnu nanti kita bisa lihat di patung-patung Wahan. Udahlah nggak usah itu mah. Beda. Patung nanti jadi patung. Nah ini the Seven Heritage. Nah ini stupa. Ini kalau misalnya kalian masih ingat, ini bagian Arupa Datu paling atas. Nah kelihatan kan tidak ada relief di sini. Yang ada hanya stupa dan candi-candi arca-arca Buddha Borobudur kayak gitu. Nah ini dibangun oleh oleh dinasti Shailendra, Mataram juga. Jadi Mataram tuh kebagi dua dinasti ya, Shailendra sama Sanjaya kayak gitu. Membangun berbagai monumen. Candi Borobudur terletaknya di Magelang gitu. Ini juga candi Jawa Tengah bagian selatan kayak gitu, sama, jadi tetap feodal kayak gitu. Kalau Candi Borobudur, nah ini Arupa Datu seperti ini. Nah untuk Candi Borobudur, kalian kalau misalnya, nah ini ada reliefnya ya, salah satu relief dari Candi Borobudur. Nah ini naturalis juga, ini kapal nih abad ke-8 ya kan. Ini juga salah satu yang membuat para ahli apa ya namanya, amazed juga gitu, amazing. Kok bisa membuat kapal sedetail ini? Kecuali kalau udah lihat, ya nggak? Iya benar. Gitu, ya nggak? Ini sudah sangat detail ini. Berarti disimpulkan bahwa sudah ada perdagangan di sini. Gara-gara dengan ada kapal ini sudah ada ya. Iya seharusnya ada. Kemana waktu ke Candi Borobudur yang apa tuh namanya, yang Kuncin kemarin tuh aku dijelasin ini sama bapaknya. Jadi di museum lautnya, ada museum laut kan sebelumnya gitu, tentang laut itu dibuat ini kapal ini dibuat benar-benar dibuat sama mereka. Nggak tahu, aku juga nggak terlalu dengar sih sebenarnya, karena di dalam apa sih yang odong-odong itu sih ya. Terus kata si bapaknya tuh ini dibawa berlayar sampai ke Afrika 3 bulan, bener-bener pakai tenaga angin katanya, terus kuat. Sama bapak tentara siapa gitu, dulu lupa namanya. Keren banget, tapi kemungkinan emang bisa aja sih, soalnya ingat nih kita nih punya lagu kan, apa? Nenek moyangku seorang pelaut. Nyanyi dong. Nenek moyangku seorang pelaut. Terus Nggak, tapi kan bener kan, lagu itu kan juga bukan lagu yang asal dibuat, tapi kan juga menceritakan bagaimana sih nenek moyang kita yang mungkin kalian pikir kita nggak sehebat itu, tapi kan ternyata kita udah bisa berlayar sampai kemana-mana kan. Betul. Iya, benar-benar ini dibuat salah lagi. Satu contohnya loh. Makanya ini jadi kalian jangan kira bahwa relief itu ya asal aja, enggak, ini kayaknya udah bisa sedetail ini loh, maksudnya sampai ke layar-layarnya. Pasti mereka pernah ngeliat, betul. Benar nggak sih? Nggak mungkin mereka tiba-tiba membayangkan atau meramalkan bahwa ini sih logikanya gitu. Betul gitu. Ini relief naturalis. Nah ini relief di Candi Borobudur di bagian bawah Kamadatu ya. Nah di Kamadatu itu menceritakan tentang Lalita Wistara. Cerita mengenai sang Buddha mendapatkan pencerahan gitu.
tapi ala Indonesia ya. Ini nggak akan Oh, ini ceritain di versi di Indonesia. versi Indonesia kan, karena kalau tidak nah ini yang tersembunyi dari Borobudur ya. Di bagian Kamadatu tuh ada yang disembunyikan yang pernah aku bilang ya. Iya. Karena Kamadatu kan yang pernah dijelaskan minggu kemarin ya, Kamadatu itu kan bagian tempat di mana manusia itu masih dipenuhi hawa nafsu. Iya, betul. Ya kan, Mbak, hawa nafsu berarti Masih banyak dosa gitu masih ya, banyak kalau dosa. Kamadatu tuh artinya. berarti reliefnya yang digambarkan di situ adalah relief yang dosa Iya. ya, dari dunia Perbuatan underworld manusia yang berdosa. berdosa. Iya, banyak ya kayak gitu. Dan kebanyakan reliefnya vulgar. Gak mungkin relief vulgar di kita tuh cuman ada di 1-2 candi lah, nggak banyak kayak gitu. Relief vulgar tuh maksudnya ya relief yang menggambarkan hubungan suami istri gitu ya, yang kayak gitu. Nah di Candi Borobudur ada, cuman dia di apa ya, disembunyikan lah gitu, karena terlalu vulgar, nggak bisa ditampilkan di Indonesia dengan budaya timur kayak gitu ya. Dunia dengan hawa nafsu kayak gitu. Nah terus yang tadi udah ya Arupadatu itu ya. Nah ini stupa-stupa. Nah bisa kalian lihat di sini ada bentuk-bentuk kayak ketupat gitu ya. Apa tuh bentuk apa sih, tempe? Kalau di kartu tuh Bukan. Iya. Iya, bentuk. Iya Apa sih gitu namanya? ya. Apa sih namanya? Prisma. Bukan prisma. Bukan apa? prisma mah yang itu. Gitu ya, bentuknya seperti ini, bisa kalian lihat lah ya, bisa kalian lihat di atas. Nah itu sebenarnya akulturasi dengan Indonesia, bentuknya kayak ketupat gitu ya. Nah ini salah satu memperlihatkan juga bagaimana candi ini menjadi salah satu pemujaan gitu kan. Kan ibu bilang minggu kemarin bahwa candi Buddha itu candi pemujaan, pure untuk pemujaan kayak gitu kan ya. Nah ini kalau misalnya orang Buddha mau ibadah itu mulainya dari Candi Mendut dulu. Ini dalam satu, ibu ngambilnya dari Atlas Candi ya, ini ya, Atlas Candi, Atlas Budaya edisi Candi ya. Itu jadi diambil dari dari satelit di atas. Ini satu garis lurus antara Candi Mendut, Pawon sama Borobudur. Jadi nanti kalau misalnya mau ibadah itu mulainya dari Candi Mendut dulu, Baru ke Pawon, baru baru ke Borobudur. baru ke yang grandnya banget, ke yang besarnya baru ke oke. Borobudur. Kayak gitu. Itu kalau ibadah Budanya seperti itu, kayak gitu. Jadi berurut ya dia. Berurut. Dan ini kan dibuatnya ya sama, maksudnya kayak gak memperhitungkan jaraknya. Gimana coba waktu itu bisa sampai berada di garis lurus kayak gini? Iya gak sih? Kenapa? Terakhir ya, my favorite salah satu candi favorit ibu sih sebenarnya ya, Candi Ratu Boko. Asal nggak siang. Asal nggak siang. Panas. Panas banget. Panas itu bukan panas kayak manja ya, bukan Ih, kayak gila mentereng lah. ibu manja banget sih, panas. Cobain, gitu. cobain Panasnya sendiri. Kayak nih matahari di atas kepala. Iya, karena kan dia emang di ketinggian. Iya, panas ini. Dia di ya, ketinggian. panas. Kalian nggak susah kalau mau ke Ratu Boko ya. Di Prambanan ada paketnya. Langsung ya. Jadi kalau misalnya masuk Prambanan biasanya suka ada, kalau nggak ditanya nggak akan, kalau kitanya nggak nanya nggak akan ditawarin ya, tapi ada sih si ininya kayak tiketnya gitu, si informasi tiketnya. Jadi Prambanan Ratu Boko tuh ada. Jadi sebenarnya Ratu Boko tuh cuma 3 km doang dari Prambanan. Deket banget ya. Deket banget. Cuman emang kan dari Ratu Boko tuh kelihatan Prambanan. iya, kayak di bawah banget ya nggak sih? Ya, kayak di bawah banget kayak gitu. Nah terus itu tuh nanti disediakan 50.000 kalau waktu tahun 2000 berapa aku kesana, 2016 ya, 2016 sendiri. Itu bukan sendiri, maksudnya sama teman-teman itulah ya, you know lah. Nah ke Ratu Boko itu 50.000 nanti ada elfnya yang jemput kayak gitu ya. Nah yang jemput karena memang itu jalannya kan kecil terus nanjak ya, kok kayaknya susah juga kalau misalnya pakai mobil pribadi kayak gitu. Nah jadi, ini depannya Ratu Boko kayak gini. Yang menarik dari Ratu Boko adalah ini tuh sebenarnya istana kan, runtutan istana ya, dan ya di ketinggian akhirnya bisa lihat pemandangan. Sebenarnya itu bagusnya di situ. Dan apalagi kalau misalnya sunset, kalian bisa cari sendiri di Google foto sunsetnya Ratu Boko tuh bagus banget. Iya, suka dipakai priwet soalnya. Iya betul, tapi memang bayarnya lebih lagi karena Iya, tutupnya jam 5. Tapi emang mahal banget sih. Iya. Itu paketnya. Itu paketnya mahal gitu. Tapi ya worth it sih kalau dapat sunsetnya ya. Iya. Jangan musim hujan aja kesana. Bener. Berarti Soalnya emang bagus banget. bagus banget ya. Ini
sunsetnya tuh di tengah-tengah si gapuranya ini gitu, Yang si tengah-tengah mataharinya ini tengah-tengah ini sini di sini matahari sunset warna jingganya tuh bagus banget pokoknya ya. Nah tapi salah satu yang Ratu Boko yang uniknya juga adalah di sini perpaduan antara Hindu sama Buddha ada kayak gitu, dengan terlihat adanya Yoni, lambang dewa Parvati ya, istrinya dewa Siwa. Kita ngomongin kayak gini ya wajar ya kayak gini, maksudnya dewa kayak gitu, takutnya kan ada yang gimana ya takutnya gitu. Ini kan konteksnya kita ngomongin sejarah bukan toleransi agama, ya. Jadi bukan ngomongin kepercayaan, bukan ngomongin keyakinan, tapi kita ngomongin konteksnya pelajaran gitu. Kayak gitu. Dan apa ya namanya, ya nggak apa-apa kita belajar kayak gini ya nggak sih? Ilmu tuh nggak harus dibatasi dengan sesuatu yang membatasi kita gitu kan. Iya. Ya gitu ya, asal tetap teguh. Iya, maksudnya kan kita ya itu sebenarnya keyakinan, balik ke keyakinan masing-masing gitu. Betul. Kita ngebahas dewa bukan berarti kita percaya akan adanya dewa seperti itu. Ya, itu kan kepercayaannya. Itu kan hanya ilmu aja kan kayak gitu. Iya, kepercayaan Hindu juga kita harus menghargainya mau gimana juga gitu kan ya. Kayak gitu. Ya sebagai muslim kan kita memang tidak percaya, tapi kan memang ada agama Hindu Buddha yang memang mempercayainya kayak gitu. Itu namanya toleransi. Soalnya Indonesia ini krisis toleransi ya nggak sih? Iya, betul sekali. Nah, krisis toleransi. Jadi nggak masalah ya kayak gini. Jadi toleransi itu sebenarnya harus dididik dari kecil. Betul. Ya, kalian harus toleransi. Nah, seperti ini kan, maksudnya seperti Ratu Boko juga toleransi antara Hindu sama Buddha loh sebenarnya. Ini abad ke-7 loh. Orang abad ke-7 aja udah toleransi. Masa kita abad ke-21 nggak toleransi? Ya nggak? Ya, abad ke-7 ke-8 tuh. Ya. Dengan ditunjukkan adanya Yoni, ya kan, lambang dewa Parwati gitu. Dewi Parwati, agama Buddha gitu kan, ada miniatur Durganya juga, Arca Ganesha juga ya, yang gajah yang gitu. Terus ada unsur Buddhanya dengan adanya stupa gitu. Nah, jadi berarti sudah Ratu Boko ini percampuran agama gitu. Tapi bisa berdiri dengan kokoh tuh. Gitu. Selesai. Udah capek loh. Wow. Luar biasa ya, keren banget. Luar biasa. Sehebat apa orang di zaman dulu nenek moyang kita kayak itu sebenarnya kalau kalian hayati gitu, kalau kalian hayati gitu, sebenarnya itu bisa menambahkan rasa cinta kita ke negeri kita sendiri gitu ya. Apalagi mau 17 Agustus nih. Oh iya bener. Kalau kalian lewat ya. Kalau kita besok nih. Ya, ini udah ya 17 Agustus maksudnya bukan hanya perayaan 17-an aja, tetapi juga lebih cinta kepada negara sendiri ya kan. Iya, betul. Kayak gitu. Dan ini jujur kalau aku sendiri itu jadi lebih kayak keren banget ya gitu. Kayak jadi menambahkan rasa wah hebat banget sih Indonesia gitu. Keren lah. Hebat banget. Sampai gak bisa ngomong. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan ditutup. Sebenarnya gara-gara kemarin webinar ikonografi ya tentang patung-patung arca, itu juga keren banget loh. Maksudnya kayak ibu tawarin nih, misalnya kalian mau nggak ngomongin tentang arca gitu, ya tentang arca Hindu, Buddha, itu maknanya lebih sekitar ngang-ngang loh. Aku juga ya Allah kayak gini banget ya. Iya, lebih dalam banget. Kalau mau di komen ya, mau nggak gitu. Kalau nggak juga berarti kita lanjut ke materi selanjutnya tentang bangunan-bangunan. Jadi kalau mau dibikinin nih ya, dibikinin tentang tapi harus arca. Mau Harus komen mau Bu gitu. Ya ini bukan kita minta komen, karena memang apa ya, ini salah satu yang membuat ya kalau aku sendiri makin cinta juga sih gitu. Waduh, ini keren banget. Kalau aku sih mau. Kalau aku juga mau. Kalau aku ngejelasinnya aja pengen gitu ya, tapi terserah kalian ya. Kalau misalnya mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita ini next. Materinya menarik banget sih, parah. Betul. Tapi emang sulit ya. Sulit bener. Tentang Karena arca, tentang patung tuh luar biasa. Iya, karena emang rata-rata kalau sejarah nggak pernah bosen sedalam, maksudnya sedalam ini ngebahas candinya sih sebenarnya. Dan itu kalau ditelusuri lebih dalam ya nggak pernah bosen sejarah. Iya, betul. Aku lu ada yang lupa satu, Borobudur, baca reliefnya dari sebelah timur ya. Nah, baca reliefnya dari sebelah timur searah Jarum Jam. Cara ngelihat timurnya gimana? Ada patung Buddha namanya Diana apa sih? Diani. Nah, Diani Buddha. Nah, kalian cari kalau misalnya mau memutar Borobudur dengan benar gitu ya, dari sebelah timur, dari arah Jarum Jam, kalian cari yang patung Budanya duduk bersila. Gimana nih? Susah. Si tangannya gini.
Menutup bersila tapi ya. tangannya gini nutup gini karena ini menutup nutup ini dengkul. Jangan yang gini, kalau gini selatan ya. Kalau nggak salah, kalau ini timur gitu. Nanti barat utara ada, zenit ada lagi, tapi nggak dijelasin itu karena itu perpatungan, bukan tentang candi. Beda ya. Beda lagi Diani Buddha. Oke. Mungkin dicukupkan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kak.